Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Apa kabar? Semoga semuanya baik-baik saja. Dalam video ini kembali saya akan membahas yang berkaitan dengan apa sebenarnya yang sudah negara Indonesia ini berikan untuk rakyatnya. Saya sendiri nggak tahu ya, kira-kira rakyat Indonesia saat ini sadar atau tidak bahwa sebenarnya kita sebagai masyarakat Indonesia ini banyak dibohongi, banyak dibodohi oleh pejabat-pejabat kita sendiri. Dalam hal apa? Dalam segala hal. Kenapa? Banyak sekali contohnya. Salah satunya sekarang, PPN akan dinaikkan. Artinya, ketika kita membeli produk-produk tertentu yang dikenakan kenaikan PPN, maka kita sebagai masyarakat harus membayar dengan harga yang lebih mahal. Kemudian kita dituntut untuk membayar pajak ini itu. Wajar, negara kita sebagai negara yang besar tetapi sangat-sangat tidak produktif. Indikatornya apa? Indikatornya adalah penghasilan atau pemasukan terbesar dari APBN kita 80% itu adalah dari pajak. Berbeda dengan negara tetangga kita yaitu Singapura. Negaranya kecil, sumber daya alamnya jauh jika dibandingkan dengan Indonesia. Tetapi negara Singapura sangat-sangat mampu produktif sehingga mampu untuk menghasilkan uang tanpa memeras rakyat melalui pajak. Kita sebagai masyarakat dituntut membayar pajak ini itu, tetapi tidak sebanding dengan apa yang sudah negara berikan kepada rakyatnya. Coba sebutkan apa yang sudah negara berikan kepada kita sebagai masyarakat. Tidak ada. Nol. Sama sekali tidak ada. Dalam hal kebutuhan-kebutuhan dasar saja. Kesehatan, pendidikan, ya, perumahan, pekerjaan. Dari segi itu saja negara kita sama sekali tidak membantu kita sebagai masyarakat. Dari segi kesehatan, sebenarnya seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali itu berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dari negara, dan negara wajib untuk menjamin biaya dari seluruh urusan kesehatan masyarakatnya. Tetapi apa? Kita sebagai masyarakat tidak diberikan hak tersebut. Ada BPJS. Apakah BPJS itu bentuk pengobatan gratis? Tidak. BPJS itu asuransi. Kita diminta untuk melakukan iuran. Sakit nggak sakit, kepake nggak kepake, setiap bulan kita harus membayar sekian puluh ribu atau sekian ratus ribu per kepala. Ketika kita sakit, kita berobat ke rumah sakit menggunakan BPJS, apakah gratis? Tidak, sebenarnya itu tidak gratis. Tetapi itu merupakan subsidi silang. Dan kita juga sudah membayar iuran, artinya itu bukan bantuan dari negara, tetapi itu memang gotong royong dari kita sebagai masyarakat Indonesia. Apa yang negara berikan dari sektor kesehatan? Tidak ada. Itu. Maka kalau ada yang ngomong berobat pakai BPJS itu gratis, tidak gratis, tetap bayar. Tetapi pembayarannya melalui subsidi silang, ya. Dari dana BPJS yang sudah kita bayar setiap bulan itu digabung dengan saldo-saldo BPJS masyarakat yang lain untuk membiayai pengobatan kita menggunakan BPJS. Itu artinya tidak gratis. Kecuali kalau kita tidak perlu membayar iuran BPJS setiap bulan, tapi kita cukup megang kartu, itu bisa dikatakan gratis. Dari segi kesehatan saja, negara kita tidak melaksanakan kewajibannya terhadap kita sebagai masyarakat. Kemudian yang kedua, dari segi pendidikan,
Seluruh masyarakat Indonesia ini berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Tetapi faktanya sekarang banyak anak-anak kita, anak-anak muda ya, yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, apalagi di perguruan tinggi, itu sulit. Salah satu faktornya adalah faktor ekonomi. Apalagi kalau kita ingin melanjutkan pendidikan di bidang kedokteran misalnya, itu biayanya sangat mahal sekali. Sehingga ketika ada orang yang niat belajar kedokteran tetapi tidak memiliki biaya yang cukup, itu akan sulit untuk menggapai pendidikan tersebut. Dan banyak sekali contohnya, banyak sekali orang tua yang mengeluh karena biaya pendidikan yang mahal. Itu salah satu indikator bahwa negara kita sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya, tetapi terus menuntut kewajiban kita sebagai masyarakat. Negara terus menuntut kita untuk membayar pajak. Pajak kendaraan kita nggak dibayar, nanti bisa ditangkap sama polisi, dipenjara, didenda. Tetapi negara sendiri tidak becus melaksanakan kewajibannya. Itulah gambaran negara kita. Dari segi pekerjaan, negara kita sama sekali tidak bisa membukakan atau mencarikan pekerjaan untuk masyarakat kita. Kita sebagai masyarakat harus berjuang sendiri. Kalau kita masyarakat berwirausaha harus modal sendiri, bangkrut dirasakan sendiri. Tetapi ketika berhasil, negara minta jatah itu. Minta jatah atas keberhasilan usaha kita. Padahal negara sama sekali nggak punya andil itu dalam usaha kita selama membangun usaha. Ketika kita belum punya rumah, kita nabung, kita nyicil, sampai kemudian rumah kita jadi. Negara 1 rupiah pun tidak berkontribusi. Tetapi ketika rumah kita jadi, langsung negara minta jatah pajak bangunan. Padahal negara sama sekali tidak membantu. Itu pure usaha kita, uang kita, ya. Negara nggak membantu sama sekali. Tapi ketika rumah kita jadi, negara tiba-tiba malak itu, merampok kita dengan cara meminta jatah pajak PPP. Dan banyak sekali contoh-contoh lain yang kalau kita renungkan, sebenarnya kita sebagai masyarakat ini dibodohi oleh negara kita sendiri. Kita sebagai masyarakat ini ditipu oleh pejabat-pejabat kita sendiri. Kita berusaha sendiri, bayar pajak, kita berusaha tertib, tetapi pejabat kita di atas sana kerjanya leha-leha itu. Makan di restoran, ya. Seminar ini itu formalitas, pelatihan ini itu formalitas, tujuannya jalan-jalan dan nginep di hotel, itu aja. Tidak serius untuk membangun kesejahteraan masyarakat secara maksimal. Banyak sekali contoh-contohnya yang kalau kita renungkan tentu sangat miris sekali dan membuat kita sebagai masyarakat menjadi seperti tidak ikhlas kalau diminta untuk membayar pajak. Ya, semoga ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.